Hai semuanya, selamat datang di Saluran Akar Rumput. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengulas beberapa fakta menakjubkan tentang Timur Leste yang jarang orang ketahui. Nomor 1. Hubungan sakral Timur Leste dengan buaya. Di ujung timur Nusantara, terdapat sebuah negeri kecil bernama Timur Leste, tempat di mana manusia dan buaya memiliki hubungan yang luar biasa unik. Bagi penduduk setempat, buaya bukanlah sekedar hewan liar. Ia adalah leluhur, pelindung, dan simbol asal-usul bangsa mereka. Legenda kuno menceritakan kisah seorang anak muda yang menolong seekor buaya yang hampir mati di tepi laut. Sebagai balasan, buaya itu membawa sang anak mengelilingi dunia di atas punggungnya. Setelah perjalanan panjang, buaya itu merasa tua dan berhenti. Lalu, tubuhnya berubah menjadi sebuah pulau. Di sanalah sang anak tinggal. Pulau itu kini dikenal sebagai Timor Leste. Menariknya, bila kita melihat peta Timor Leste dari udara, bentuknya memang menyerupai seekor buaya yang sedang berbaring di lautan biru. Karena itulah, masyarakat menaruh penghormatan tinggi kepada makhluk ini, menyebutnya Abo, yang berarti kakek, sosok penjaga dan roh pelindung yang selalu mengawasi mereka. Namun, hubungan ini tidak selalu tanpa risiko. Buaya-buaya di pesisir Timor Leste bisa mencapai panjang lebih dari 6 meter, dan serangan terhadap nelayan bukan hal yang jarang. Meski begitu, penduduk tidak membenci mereka. Mereka percaya buaya hanya menyerang orang yang telah berbuat salah atau melanggar keseimbangan alam. Menyakiti buaya dianggap menghina leluhur dan bisa berujung pada hukuman berat. Selain keyakinan spiritual yang kuat, negara ini juga memiliki sistem keuangan yang unik. Timor Leste tidak memiliki mata uang sendiri, melainkan menggunakan dolar Amerika Serikat. Keputusan ini diambil setelah mereka merdeka pada tahun 2002 untuk menjaga kestabilan ekonomi yang baru tumbuh. Namun, untuk menjaga jati diri, pemerintah mengeluarkan koin sendiri bernama Cantavo yang nilainya setara dengan sen Amerika, tetapi menampilkan simbol budaya lokal. Dan ketika bicara tentang ekspor, kopi menjadi kebanggaan nasional. Di tanah vulkanik yang subur, kopi Timor tumbuh alami tanpa bahan kimia, menghasilkan rasa yang lembut dan wangi khas. Ironisnya, sebagian besar dijual lewat merek asing, sehingga banyak orang di dunia mungkin menikmati kopi Timor Leste tanpa menyadarinya. Nomor 2. Kaya minyak, namun rakyat tetap miskin. Di balik keindahan alamnya, Timor Leste masih berjuang melawan kemiskinan. Meskipun memiliki cadangan minyak dan gas yang besar, negara ini termasuk salah satu yang termiskin di Asia. Pada tahun 2024, total PDB-nya hanya sekitar 1,8 miliar dolar AS, angka yang sebanding dengan pendapatan satu distrik kecil di Tokyo. Rata-rata warga hanya memperoleh pendapatan beberapa ratus hingga 1.000 dolar per tahun. Di pedesaan, banyak keluarga hidup dengan cara tradisional, bertani, menangkap ikan, dan menanam sayur untuk kebutuhan sendiri. Di sini, masyarakat mengenal masa sulit yang disebut musim kelaparan. Biasanya terjadi antara November hingga Maret, ketika hasil panen lama habis, sementara panen baru belum datang. Dalam periode itu, banyak keluarga yang harus bertahan dengan makanan seadanya, umbi liar, daun hutan, atau singkong mentah. Anak-anak paling menderita, dengan lebih dari 40% mengalami gizi buruk kronis yang menghambat pertumbuhan mereka. Ironisnya, semua ini terjadi di negara yang seharusnya kaya raya. Cadangan minyak bumi dan gas di lepas pantai Timor bernilai ratusan juta barel, tetapi kekayaan itu belum sepenuhnya dinikmati rakyat. Sejak masa penjajahan hingga setelah kemerdekaan, sengketa dengan Australia mengenai batas laut membuat sebagian besar keuntungan migas justru mengalir ke luar negeri. Meski akhirnya Timor Leste berhasil menegosiasikan kembali perjanjian dan memperoleh 70-80% pendapatan dari zona eksploitasi bersama, hasil itu belum cukup untuk mengangkat semua rakyat dari kemiskinan. Kini, tantangan terbesar bukan hanya soal sumber daya, tapi bagaimana mengelola kekayaan itu secara adil. Pertanyaannya, berapa lama waktu yang dibutuhkan agar minyak benar-benar membawa kemakmuran bagi rakyat Timur Leste? Nomor 3. Kepercayaan dan tradisi unik di tanah leluhur. Budaya Timor Leste begitu kental dengan spiritualitas dan hubungan mistis dengan alam.
banyak orang masih percaya bahwa keputusan besar dalam hidup, seperti menikah, pindah rumah, atau memulai pekerjaan baru, harus mendapat restu leluhur terlebih dahulu. Dalam upacara adat yang disebut Bitibut, mereka menyalakan lilin, menyembelih ayam atau babi, lalu seorang tetua adat memeriksa organ hewan tersebut. Bila hati hewan berwarna merah cerah dan tanpa noda, itu pertanda baik. Jika sebaliknya, maka acara ditunda hingga izin leluhur didapatkan. Dalam adat pernikahan, yang paling penting bukanlah pesta mewah, melainkan belis, mahar berupa hewan ternak seperti sapi atau kerbau. Semakin banyak hewan yang dipersembahkan, semakin tinggi penghargaan bagi keluarga mempelai wanita. Sebagai gantinya, pihak perempuan memberikan hadiah berupa kain tenun, perhiasan, atau hasil bumi sebagai bentuk pertukaran dan keseimbangan. Tradisi ini tidak hanya simbol ekonomi, tetapi juga ikatan sosial antar keluarga besar. Selain itu, banyak klan di Timor Leste memiliki pantangan makanan atau tabu berdasarkan hewan totem leluhur. Misalnya, ada keluarga yang dilarang memakan anjing karena dianggap sahabat roh nenek moyang. Sementara yang lain menjauhi kambing, babi, atau burung tertentu. Melanggar pantangan ini dipercaya membawa kesialan atau penyakit. Di beberapa daerah pegunungan, mereka bahkan pantang memakan ikan karena menganggap diri mereka berasal dari laut. Sementara masyarakat pesisir justru hidup dari hasil laut setiap hari. Keberagaman keyakinan ini menjadi cermin indah bagaimana spiritualitas dan budaya melebur dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 4. Harga kemerdekaan. Kehilangan sepertiga penduduknya. Kemerdekaan Timor Leste bukan datang dengan mudah. Ia dibayar dengan darah, penderitaan, dan kehilangan sepertiga penduduknya. Selama lebih dari 400 tahun, pulau kecil ini berada di bawah penjajahan Portugal yang hanya tertarik pada kayu cendana dan kopi tanpa membangun infrastruktur berarti. Namun mereka meninggalkan warisan penting berupa bahasa Portugis dan agama Katolik yang hingga kini dianut oleh hampir seluruh penduduk. Saat Perang Dunia Kedua pecah, Jepang menduduki pulau itu, menjadikannya medan pertempuran antara sekutu dan kekuatan Asia. Dalam waktu singkat, sekitar 70.000 jiwa melayang, hampir 15% dari populasi saat itu. Setelah perang, Portugal kembali, namun kekuasaan kolonialnya melemah. Pada tahun 1975, setelah revolusi anyelir di Lisbon menggulingkan pemerintahan lama, rakyat Timor Leste memproklamasikan kemerdekaannya. Sayangnya, kebebasan itu hanya berlangsung 9 hari. Indonesia menginvasi dengan alasan menekan komunisme dan pendudukan brutal pun dimulai. Selama 24 tahun berikutnya, rakyat Timor Leste mengalami kekerasan, kelaparan, dan kehilangan sekitar 200.000 orang tewas. Namun semangat mereka tidak padam. Perjuangan diplomasi di forum internasional akhirnya membuahkan hasil. Pada tahun 1999, PBB menyelenggarakan referendum dan 78% rakyat memilih merdeka. Setelah gelombang kekerasan terakhir yang menghancurkan infrastruktur, PBB mengambil alih pemerintahan sementara. Akhirnya pada tahun 2002, Timor Leste resmi menjadi negara berdaulat, salah satu negara termuda di dunia yang lahir dari luka panjang perjuangan. Nomor 5. Negara pecinta sepak bola dan larangan seni bela diri. Siapa sangka, negara kecil seperti Timor Leste memiliki sejarah yang cukup aneh dalam dunia olahraga. Seni bela diri sempat dilarang sepenuhnya oleh pemerintah. Setelah kemerdekaan tahun 2002, berbagai klub bela diri seperti karate, silat, dan taekwondo bermunculan. Awalnya, mereka bertujuan untuk memperkuat persatuan dan disiplin anak muda. Namun, persaingan antar kelompok berubah menjadi kekerasan jalanan. Banyak anggota klub terlibat dalam bentrokan hingga menimbulkan korban jiwa. Pemerintah yang kewalahan akhirnya menetapkan larangan total terhadap latihan bela diri berkelompok pada tahun 2013. Siapapun yang ketahuan berlatih tanpa izin bisa didenda atau dipenjara. Keputusan ini memicu perdebatan luas. Banyak yang menilai bahwa seni bela diri bukanlah masalahnya, melainkan penyalahgunaan dan kurangnya pembinaan sosial. Kini, beberapa cabang bela diri diizinkan kembali beroperasi, tetapi harus terdaftar resmi dan berada di bawah pengawasan negara. Sementara itu, olahraga lain justru tumbuh menjadi simbol nasional kebanggaan rakyat, sepak bola. Meski fasilitas minim dan hasil pertandingan jarang memuaskan, kecintaan warga terhadap bola tidak pernah padam.
Anak-anak bermain tanpa alas kaki di lapangan tanah. Orang tua bersorak dengan semangat di pinggir lapangan. Sejak bergabung dengan FIFA pada tahun 2005, tim nasional Timor Leste memang sering kalah. Terkadang dengan skor mencolok. Namun, semangat mereka tidak pernah hilang. Para pemain tidak bermain demi uang, tapi demi kehormatan mengibarkan bendera merah hitam di dada. Bagi mereka, kemenangan terbesar bukan di papan skor, melainkan di hati rakyat yang bangga melihat perjuangan tanpa menyerah. Nomor 6. Wanita Timor Leste. Cantik, tangguh, dan menikah terlalu muda. Di tanah yang dikelilingi laut biru dan pegunungan kering ini, wanita Timor Leste dikenal karena kecantikan dan keteguhannya. Kulit mereka kecoklatan oleh matahari tropis, mengilap seperti perunggu yang ditempa angin pantai. Tatapan mata mereka dalam, penuh kedamaian, namun menyimpan ketegasan hidup. Saat festival adat tiba, mereka tampil memukau dalam kain tais, hasil terunan tangan berwarna mencolok yang dililit di tubuh dengan elegan. Kalung dari cangkang laut, tulang ikan, atau manik-manik tradisional melengkapi keanggunan mereka. Tidak ada riasan berlebihan, hanya pesona alami yang liar dan murni, membuat kecantikan mereka berbeda dari wanita di belahan Asia Tenggara lainnya. Namun di balik pesona dan keteguhan itu, tersimpan kenyataan pahit yang masih melekat kuat di masyarakat. Pernikahan dini masih menjadi fenomena umum dan memprihatinkan di banyak wilayah pedesaan. Lebih dari 1/5 wanita menikah sebelum usia 18 tahun, seringkali tanpa kesempatan menentukan pilihan mereka sendiri. Di beberapa komunitas, pernikahan bukan soal cinta, melainkan urusan keluarga dan ekonomi. Orang tua memilihkan pasangan bagi anak gadis mereka berdasarkan kemampuan keluarga pria untuk memberikan mas kawin, bisa berupa sapi, kerbau, perhiasan atau uang tunai. Sistem ini menjadikan perkawinan semacam transaksi sosial di mana perempuan kerap dianggap imbalan atas kemurahan hati pihak pria. Banyak keluarga percaya bahwa menikahkan anak perempuan lebih cepat berarti mengamankan masa depan ekonomi, meringankan beban rumah tangga, dan mencegah aib jika sang anak menjadi perawan tua. Sejak usia belasan, anak perempuan sudah dilatih untuk menjadi tulang punggung keluarga. Mereka memasak, mencuci, mengurus anak, menimba air, bahkan membajak sawah bersama laki-laki. Di beberapa daerah, seorang wanita dianggap belum pantas menikah jika belum bisa membuat tuak yang enak, minuman tradisional yang diyakini dapat menyenangkan hati suami. Pandangan seperti itu sering menempatkan perempuan dalam posisi sulit, meskipun merekalah yang menopang kehidupan keluarga sehari-hari. Mereka bangun paling pagi dan tidur paling akhir. Mereka menyiapkan makanan, menjaga anak, dan memastikan tanah tetap produktif. Di tengah kerasnya hidup, mereka tetap tersenyum, simbol kekuatan dan ketahanan generasi demi generasi. Hal lain yang mengejutkan bagi banyak orang luar adalah tingginya angka kelahiran. Memiliki banyak anak masih dianggap berkah besar. Seorang wanita rata-rata memiliki 4 hingga 5 anak, namun di pedalaman jumlah itu bisa 2 kali lipat. Tidak jarang ada ibu yang melahirkan lebih dari 10 anak dan masyarakat melihatnya sebagai tanda kemakmuran, bukan beban. Banyak anak, banyak rezeki, kata pepatah setempat. Semakin banyak keturunan berarti semakin banyak tangan yang bisa bekerja di ladang dan seseorang yang kelak akan merawat mereka di usia senja. Dalam dunia di mana tradisi masih memegang peran utama, wanita Timor Leste menjadi simbol kekuatan yang lahir dari keterbatasan. Nomor 7. Surga menyelam dan menaklukkan pegunungan. Jika ada surga yang benar-benar nyata bagi penyelam dan pencinta alam, maka Pulau Ataulul di Timor Leste adalah jawabannya. Pulau kecil yang terletak sekitar 24 km di utara ibu kota Dili ini sering dijuluki sebagai permata lautan karena keindahan bawah airnya yang luar biasa. Dalam survei ilmiah tahun 2016, para ahli kelautan menemukan lebih dari 640 spesies ikan karang hidup di sekitar pulau ini. Jumlah yang menakjubkan dan menjadi rekor tertinggi di dunia. Beberapa di antaranya bahkan belum pernah didokumentasikan sebelumnya, menjadikan Atauro tempat impian bagi peneliti biologi laut. Keajaiban Atauro berasal dari posisinya yang berada di jantung segitiga terumbu karang, wilayah dengan keanekaragaman hayati laut paling kaya di planet ini. Di sini, laut bukan hanya biru, tapi hidup. Karang warna-warni, ikan neon, moluska, dan aneka makhluk laut menciptakan pemandangan seperti lukisan hidup di bawah air.
Yang membuatnya lebih istimewa, keindahan ini tetap nyaris tak tersentuh karena pariwisata massal belum banyak menyentuh wilayah ini. Saat Anda menyelam di sini, Anda bukan hanya menjelajahi laut, tetapi seperti menyelami masa lalu bumi sebelum tercemar manusia. Selain keindahan bawah laut, perairan di sekitar Timor Leste juga menjadi jalur migrasi paus dan lumba-lumba. Pada musim tertentu, Anda bisa menyaksikan paus besar muncul di permukaan atau kawanan lumba-lumba melompat ceria di sisi kapal. Airnya sangat jernih, visibilitasnya mencapai puluhan meter. Dalam satu kali penyelaman, Anda bisa melihat penyu laut, hiu martil, pari raksasa, hingga taman karang alami yang memancarkan warna seolah-olah laut sedang bermimpi. Namun bagi mereka yang lebih suka petualangan di darat, Timor Leste juga surga bagi pengendara sepeda gunung dan pendaki. Pegunungan di sekitar Gunung Ramelau, puncak tertinggi negara ini, menawarkan rute berbatu, jalan curam, dan panorama menakjubkan. Di sanalah digelar Tour de Timor, balapan sepeda lintas alam yang disebut sebagai salah satu yang paling berat di dunia. Para peserta menaklukkan ratusan kilometer tanjakan, jalan berbatu, panas yang menyengat, hingga sungai yang harus diseberangi. Bagi wisatawan biasa, Anda dapat menyewa sepeda dengan harga sekitar $70 per hari, lalu menjelajahi rute pedesaan yang menantang. Jalanan berliku, udara sejuk, dan pemandangan yang masih liar membuat setiap kayuhan terasa seperti petualangan pribadi. Entah menyelam di Atauro atau mendaki Gunung Ramelau, Timor Leste menawarkan pengalaman alam yang masih murni. Tanpa keramaian, tanpa hiruk-pikuk, hanya keindahan sejati yang belum tercemah. Nomor 8. Negeri mobil tua dan motor ajaib. Jika Anda mengunjungi Timor Leste, bersiaplah untuk menyaksikan pemandangan otomotif yang unik dan penuh karakter. Di sini, istilah mobil tua bukan berarti klasik nan mewah seperti di Havana, melainkan kendaraan tangguh yang telah melewati masa panjang kehidupan. Mayoritas mobil di jalanan adalah impor bekas dari Jepang, sebagian besar berusia belasan hingga 20 tahun. Model seperti Toyota Corolla, Mitsubishi Pajero, atau Nissan Pickup mendominasi. Bukan karena gaya, tapi karena ketahanannya. Bodi berkarat, cat terkelupas, kursi robek, semua itu bukan masalah. Selama mesin masih menyala, kendaraan tetap berfungsi. Jalanan berbukit, sungai dangkal, atau tanah berlumpur bukan penghalang bagi mobil-mobil tua ini. Sekitar 80% kendaraan di negara ini berstatus bekas, tetapi mereka tetap menjadi tulang punggung transportasi rakyat. Di pedesaan, sepeda motor adalah raja jalanan. Mereka digunakan untuk mengangkut hasil panen, barang dagangan, bahkan seluruh keluarga. Pemandangan 3 hingga 4 orang di satu motor bukan hal aneh. Beberapa bahkan menambahkan rak atau keranjang besar di depan, menciptakan versi lokal kendaraan angkut mini yang disebut motodep. Kreatif, sederhana, namun efisien. Namun, bintang sejati transportasi perkotaan adalah mikrolet, minibus kecil yang menghiasi jalanan Dili. Setiap rute memiliki warna cat khas, dan bagian dalamnya penuh stiker, lampu kelap-kelip, serta musik keras yang membuat perjalanan terasa seperti pesta keliling. Tidak ada halte resmi, cukup lambaikan tangan untuk naik, dan ketuk logam dengan koin untuk turun. Semua berlangsung spontan dan meriah. Meski penuh warna, infrastruktur jalan masih menjadi tantangan besar. Sebagian besar rute belum beraspal dan dipenuhi lubang, terutama di daerah pedalaman. Selama musim hujan, jalan berubah menjadi lumpur, dan beberapa jembatan terlalu sempit untuk 2 mobil berpapasan. Rambu lalu lintas jarang terlihat. Yang kuatlah yang menang. Truk duluan, lalu mobil, lalu motor, dan pejalan kaki ada di urutan paling akhir. Namun di balik semua itu, transportasi di Timor Leste mencerminkan daya tahan rakyatnya. Dengan sumber daya terbatas, mereka tetap bergerak, berimprovisasi, dan menemukan solusi. Setiap kendaraan tua yang masih beroperasi adalah simbol ketekunan dan kreativitas masyarakatnya. Nomor 9. Dili, ibu kota terkecil dan tersantai di Asia. Dili, ibu kota Timor Leste, mungkin tidak sebesar Jakarta atau Manila, tapi ia memiliki pesona yang tak tertandingi. Kota ini membentang di sepanjang pantai utara Pulau Timur, berhadapan langsung dengan Laut Biru yang berkilau. Dengan luas sekitar 370 km persegi, Dili cukup kecil untuk dijelajahi dalam satu sore. Namun, kecil bukan berarti membosankan. Justru keintimannya itulah yang membuatnya menawan. Dili adalah kota di mana laut dan kehidupan menyatu.
Di pagi hari, warga bekerja di kantor, dan di sore hari mereka bisa langsung menyelam di laut sebening kristal, hanya beberapa menit dari pusat kota. Terumbu karang tumbuh di dekat pantai, ikan tropis menari di antara batu karang, dan langit senja berubah jingga di ufuk barat. Pemandangan yang sulit ditemukan di ibu kota manapun di Asia. Warisan 400 tahun penjajahan Portugis masih terlihat di mana-mana. Bangunan kolonial berwarna pastel, gereja tua, dan istana pemerintahan dengan atap genteng merah yang anggun. Setelah itu, masa pendudukan Indonesia menambahkan lapisan baru. Pengaruh budaya Asia Tenggara yang membuat Dili tampak seperti campuran antara Lisbon dan Bali. Di atas bukit yang menghadap ke laut berdiri patung raksasa Kristo RI setinggi 27 meter. Patung Yesus ini menjadi ikon spiritual dan kebanggaan nasional. Dari puncaknya, Anda dapat melihat panorama luar biasa. Laut biru tak berujung di satu sisi, dan kota kecil yang tenang di sisi lainnya. Namun, jangan berharap kehidupan malam yang riuh. Setelah pukul 9 malam, sebagian besar restoran dan toko tutup dan kota berubah sunyi. Penduduk lebih suka menikmati malam di tepi pantai, menyeruput tuak lokal sambil bercakap di bawah bintang. Bagi mereka yang terbiasa dengan kehidupan kota besar, Dili mungkin terasa terlalu tenang, tetapi justru ketenangan itulah yang membuatnya menyembuhkan jiwa. Yang lebih mengagumkan lagi, keamanan kota ini sangat tinggi. Setelah masa konflik berlalu, pemerintah memprioritaskan ketertiban dan keselamatan. Kriminalitas rendah, jalan-jalan aman bahkan di malam hari. Dili adalah tempat di mana waktu berjalan lebih lambat, udara lebih segar, dan setiap sore terasa seperti liburan abadi. Nomor 10. Cita rasa Timor Leste. Perpaduan laut, tanah, dan warisan Portugis. Masakan Timor Leste adalah perjalanan rasa antara timur dan barat. Di dapur-dapur sederhana, bahan-bahan lokal seperti ikan, jagung, ubi, dan pisang diolah menjadi hidangan yang kaya rasa dan berjiwa. Salah satu yang paling ikonik adalah ikan sabuko, ikan bakar khas yang dimarinasi dengan serai, jeruk nipis, dan cabai, lalu dipanggang di atas bara. Aromanya menggoda, rasanya pedas segar, dan selalu hadir di setiap perayaan besar maupun makan malam keluarga. Hidangan tradisional lain yang digemari adalah batardaan, semur jagung, labu, dan kacang merah yang dimasak perlahan dalam periuk tanah liat. Teksturnya lembut, rasanya gurih manis alami. Pengaruh Portugis juga masih terasa dalam feijoada versi lokal, rebusan kacang hitam dengan potongan daging babi dan sosis, namun diadaptasi dengan bumbu tropis seperti cabai dan daun jeruk agar terasa lebih ringan. Salah satu makanan khas yang unik adalah salada kulit kerbau. Hidangan dingin yang terbuat dari kulit kerbau yang direbus, diiris tipis, lalu dibumbui dengan jeruk nipis, bawang, dan cabai. Teksturnya kenyal, rasanya pedas segar, sangat populer di pedalaman. Ada juga ikan pepes versi Timor, ikan yang dibungkus daun pisang dengan kunyit, serai, dan cabai, lalu dipanggang. Begitu daun dibuka, aroma rempah menyeruak, menandakan cita rasa laut yang murni dan alami. Di jalanan Dili, Anda akan mencium wangi pisang goreng madu yang dijajakan di kios-kios kecil. Camilan sederhana yang disukai semua kalangan. Dan di setiap meja makan, hampir selalu ada mangkuk kecil berisi sambal pedas. Orang Timor percaya, tanpa cabai, makanan belum lengkap. Mereka mungkin hidup sederhana, tapi dalam hal rasa, mereka tak pernah kompromi. Masakan Timor Leste adalah perpaduan harmoni antara laut, bumi, dan sejarah kolonial. Di setiap gigitan, ada aroma pantai, rasa tanah tropis, dan sentuhan Eropa yang lembut. Bukti bahwa bahkan di negeri kecil ini, kuliner bisa menjadi jembatan antara masa lalu dan masa kini. Nomor 11. Festival paling unik di Timor Leste. Di antara beragam perayaan yang hidup di Timor Leste, ada satu yang paling mencuri perhatian, Karnaval Dili. Hanya dengan mendengar namanya, banyak orang mungkin langsung membayangkan pesta jalanan besar seperti di Brazil. Namun, Karnaval versi Timor Leste memiliki keunikan tersendiri yang tak kalah memukau. Setiap bulan Oktober, ketika kota Dili merayakan hari berdirinya, suasana berubah total. Jalan-jalan utama disulap menjadi panggung terbuka raksasa, tempat ribuan warga dari 13 distrik berkumpul dalam satu semangat. Menari, menyanyi, dan menunjukkan warna budaya mereka.
Selama 3 hari penuh, ibu kota terasa hidup dengan dentuman musik, parade kostum warna-warni, dan aroma makanan tradisional yang menggoda. Setiap kelompok peserta mewakili daerah asal mereka, menampilkan busana, tarian, dan irama khas yang menceritakan kisah komunitasnya. Yang menarik, mereka tidak terpaku pada tradisi semata. Banyak peserta memadukan unsur modern dengan budaya lokal. Misalnya, ada yang tampil mengenakan kostum berbentuk buaya besar sebagai penghormatan terhadap legenda rakyat Timor. Sementara, yang lain memilih mengenakan hiasan kepala menyerupai biji kopi, melambangkan kebanggaan atas komoditas ekspor utama negara ini. Bahkan kementerian dan instansi pemerintah ikut turun ke jalan dengan antusiasme tinggi, membentuk kelompok parade mereka sendiri yang menari penuh energi di depan kantor-kantor publik. Peserta terbaik berkesempatan memenangkan hadiah bernilai ribuan dolar Amerika. Namun bukan hanya orang dewasa yang meramaikan suasana. Dalam acara bernama Future of Timor, anak-anak juga tampil mengenakan kostum profesi impian mereka. Dari dokter, polisi, hingga calon presiden masa depan. Suasana pun menjadi penuh harapan dan semangat kebangsaan. Selain karnaval, Timor Leste juga memiliki Ziarah Ramelau, acara religius terbesar yang berlangsung setiap Oktober di Gunung Ramelau, puncak tertinggi di negara ini. Ribuan peziarah mendaki sepanjang malam dengan lilin menyala di tangan, menciptakan barisan cahaya berliku di antara kabut pegunungan. Di puncaknya berdiri patung perunggu Bunda Maria setinggi 3 meter, hadiah dari Indonesia pada masa pendudukan tahun 1997. Setelah kemerdekaan, patung itu tetap dijaga sebagai simbol perdamaian dan keimanan rakyat Timor. Tak berhenti di situ, ada juga festival Sea Worm, tradisi unik yang diadakan di daerah pesisir seperti Lautem dan Baucau. Saat ribuan cacing laut naik ke permukaan untuk bertelur, warga percaya itu pertanda keberuntungan dan panen berlimpah. Mereka pun menggelar pesta laut besar-besaran, menangkap cacing berwarna hijau dan merah, lalu memasaknya menjadi santapan khas yang hanya muncul sekali dalam setahun. Nomor 12. Misteri Timor Leste yang belum terpecahkan. Sekitar 8 km di barat ibu kota Dili, tersembunyi sebuah tempat yang penuh teka-teki. Danau Tasitolu. Dari jauh, ia tampak seperti 3 kolam besar yang tenang di tengah dataran luas. Tetapi yang membuatnya istimewa bukan keindahannya, melainkan fenomena alam misterius yang hingga kini belum terjelaskan sepenuhnya. Warna air di danau ini dapat berubah secara dramatis dari biru jernih menjadi merah tua atau bahkan kecoklatan hanya dalam hitungan hari, tanpa pola yang jelas. Ilmuwan sempat menduga perubahan ini terjadi karena pertumbuhan alga merah, mirip dengan red tide di laut. Namun, analisis laboratorium menunjukkan konsentrasi alga terlalu rendah untuk menjelaskan transformasi itu. Penduduk setempat punya cerita lain. Mereka meyakini perubahan warna air danau menandakan datangnya peristiwa besar di negara mereka. Dan, entah kebetulan atau tidak, menjelang kemerdekaan Timor Leste pada tahun 2002, air danau benar-benar berubah menjadi merah gelap, seolah mencerminkan semangat perjuangan rakyatnya. Banyak warga menghindari area ini pada malam hari karena kisah-kisah mistis yang beredar. Beberapa mengatakan mereka pernah melihat bayangan manusia berjalan di tepi danau, membawa lentera kecil, seperti roh yang tersesat mencari jalan pulang. Fenomena ini membuat Tasitolu bukan hanya lokasi wisata, tetapi juga tempat penuh makna spiritual dan rasa kagum. Namun misteri Timur Leste tidak berhenti di situ. Di sisi timur negara ini terdapat Gua Lenehara, salah satu situs arkeologi paling membingungkan di Asia Tenggara. Terletak di tepi laut dengan mulut gua yang lebar dan kering, tempat ini ditemukan oleh para arkeolog pada tahun 1960-an. Di dalamnya, mereka menemukan lapisan-lapisan kehidupan manusia purba yang berjarak puluhan ribu tahun satu sama lain, mulai dari alat batu, cangkang kerang, hingga sisa tulang manusia. Analisis menunjukkan bahwa beberapa artefak berusia 35.000 tahun, sedangkan lapisan teratas hanya sekitar 3.000 tahun. Ketimpangan waktu yang begitu besar membuat para ahli berbeda pendapat. Apakah gua ini dihuni terus-menerus selama ribuan tahun atau pernah ditinggalkan dan kemudian digunakan kembali? Yang menambah daya tariknya, dinding gua dipenuhi lukisan merah pudar dan simbol-simbol misterius. Sebagian ilmuwan menganggapnya sebagai seni prasejarah tertua di kawasan ini. Sementara masyarakat sekitar percaya itu adalah tanda-tanda peninggalan roh leluhur. Menariknya, pigmen merah yang digunakan tidak pernah benar-benar hilang meski terpapar udara laut selama ribuan tahun.
selama lebih dari 5 dekade, tim peneliti dari Australia, Jepang, dan Portugal datang silih berganti. Namun belum ada kesimpulan tunggal mengenai asal-usul gua ini. Hingga kini, Lenehara tetap menjadi saksi bisu masa lalu dan salah satu misteri arkeologi terbesar di Timor Leste. Nomor 13. Landmark terkenal di Timor Leste. Jika ada tempat yang paling menggambarkan keindahan alami Timor Leste, maka Pulau Jako adalah jawabannya. Terletak di ujung timur negara ini, di dalam kawasan Taman Nasional Ninokoni Santana, pulau kecil tanpa penghuni ini dianggap suci karena dipercaya sebagai titik pertemuan antara dewa laut dan dewa gunung. Pemerintah melarang pembangunan atau pemukiman apapun di sana untuk menjaga kesuciannya. Untuk mencapai Jako, pengunjung harus menaiki perahu kayu kecil dari pantai Tutuala. Setibanya di sana, mereka hanya diperbolehkan tinggal sebentar. Tidak ada hotel, tidak ada restoran, hanya alam yang murni dan tenang. Air lautnya sebening kaca, memperlihatkan terumbu karang berwarna cerah dan ikan-ikan tropis yang berenang bebas di bawah perahu. Pasirnya putih halus, berpadu dengan deretan pohon kelapa dan tebing kapur menjulang tinggi, menciptakan panorama yang terasa seperti potongan surga di bumi. Dari pantai menuju pegunungan, ada kota kecil yang tak kalah menawan, Maubisse. Berjarak sekitar 70 km dari Dili, kota ini terletak di ketinggian 1.400 meter di atas permukaan laut, menjadikannya tempat sempurna untuk menikmati udara sejuk pegunungan. Suhu di sini berkisar antara 18 hingga 20 derajat Celcius sepanjang tahun. Maubisse juga dikenal sebagai sentra kopi Arabica terbaik di Timor Leste. Di puncak bukitnya, berdiri bangunan kolonial tua, Pousada Maubisse, peninggalan Portugis yang kini berfungsi sebagai penginapan dengan pemandangan lembah hijau di bawahnya. Saat pagi tiba, kabut tipis menyelimuti bukit-bukit di kejauhan, menciptakan suasana damai yang sulit ditemukan di tempat lain. Bagi wisatawan yang ingin menikmati laut tanpa jauh dari ibu kota, ada satu lokasi favorit, Pantai Dolar atau $1 Beach di daerah Metiaut, hanya 5 km dari pusat Dili. Namanya berasal dari biaya masuk simbolis sebesar $1 yang dulu dikenakan pada pengunjung. Pantai ini memiliki air yang jernih, ombak yang lembut, dan terumbu karang yang mudah dijangkau untuk aktivitas snorkeling. Pada akhir pekan, warga lokal datang bersama keluarga untuk piknik, bermain voli pantai, atau memanggang ikan segar di tepi laut. Tempat ini menjadi contoh sempurna bagaimana Timor Leste menyatukan keindahan alam, tradisi lokal, dan kesederhanaan hidup dalam satu pengalaman yang tak terlupakan. Nomor 14, tips perjalanan di Timor Leste. Nikmati waktu tanpa tergesa. Hal pertama yang harus Anda pahami ketika menginjakan kaki di Timor Leste adalah waktu di sini berjalan dengan ritmenya sendiri. Jangan kaget jika jadwal Anda berubah secara mendadak, karena ketepatan waktu bukan hal yang mutlak di negara ini. Bus antar kota bisa berangkat beberapa jam lebih lambat dari jadwal, dan masyarakat setempat tampak santai saja menunggu. Seorang wisatawan pernah bercerita, datang ke terminal pukul 8 pagi untuk menuju Baukau, namun sopir baru menyalakan mesin menjelang siang karena penumpang belum cukup banyak. Disinilah pelajaran pertama dimulai. Di Timor Leste, kesabaran adalah bagian dari perjalanan itu sendiri. Selain soal waktu, ada satu hal yang sering mengejutkan pengunjung, pemadaman listrik dan gangguan jaringan. Bahkan di ibu kota Dili, listrik bisa padam selama beberapa jam setiap harinya. Di pedesaan, sinyal telepon kadang hilang total. Beberapa penginapan kecil hanya menyalakan listrik pada malam hari ketika generator mulai bekerja. Jadi, jika Anda membutuhkan koneksi internet yang stabil untuk bekerja daring, pastikan akomodasi Anda memiliki sumber listrik cadangan. Tanyakan terlebih dahulu sebelum memesan, agar pengalaman Anda tidak terganggu oleh gelapnya malam tanpa daya dan sinyal. Di sisi lain, berbelanja dan berinteraksi dengan warga lokal memerlukan sedikit kepekaan. Harga barang bisa berubah tergantung lokasi dan siapa pembelinya. Turis biasanya dikenakan tarif lebih tinggi. Air mineral atau makanan ringan bisa 3 kali lipat lebih mahal di area wisata dibanding di pasar lokal. Namun, menawar bukan hal yang tabu di sini. Lakukan dengan senyum dan nada lembut karena masyarakat Timor dikenal sopan dan tidak menyukai konfrontasi. Satu hal penting yang perlu Anda ingat, hindari memotret anak-anak tanpa izin, terutama di daerah pedesaan. Beberapa komunitas percaya hal itu menyinggung roh leluhur mereka. Jika Anda ingin mengambil gambar, cukup tersenyum dan beri isyarat sopan, dan Anda akan disambut dengan keramahan khas Timor yang hangat dan tulus.
Nomor 15, biaya perjalanan di Timor Leste, antara kesederhanaan dan petualangan. Berwisata di Timor Leste bukanlah pengalaman yang mahal, tetapi juga tidak semurah yang mungkin Anda bayangkan. Industri pariwisatanya masih berkembang, sehingga fasilitas belum terlalu banyak dan logistik kadang menjadi tantangan. Di Dili, Anda akan menemukan beberapa pilihan penginapan, mulai dari rumah tamu sederhana hingga hotel berbintang 3 dan 4. Penginapan murah biasanya berkisar antar 15 hingga $25 per malam, sudah termasuk sarapan ringan dan suasana hangat khas rumah lokal. Jika Anda ingin sedikit kenyamanan lebih, hotel menengah berada di kisaran 40 hingga $80. Sementara resort di Pulau Atauro atau kawasan pantai terpencil bisa mencapai $120 per malam, sebagian besar karena biaya pengiriman bahan makanan dan peralatan yang tinggi. Untuk urusan makan, kuliner lokal sangat bersahabat di kantong. Di warung kecil atau rumah makan lokal, sepiring nasi dengan ikan bakar dan sayur tumis bisa didapatkan hanya dengan $3 hingga $5. Di restoran turis, harga mungkin naik menjadi $10 hingga $15 per porsi, terutama jika Anda memesan minuman atau hidangan bara. Jika ingin mencicipi hasil bumi lokal seperti kopi Timor, pisang, mangga, atau makanan ringan, pergilah ke pasar tradisional. Di sana, $1 sudah cukup untuk membawa pulang segenggam cita rasa khas pulau ini. Namun, bersiaplah untuk sedikit kejutan di bagian transportasi. Sebagian besar penduduk menggunakan mikrolet atau angkutan kota dengan tarif sekitar $0,25 per perjalanan. Untuk rute panjang seperti Dili Bau Chau, tiket bus biasanya sekitar $10. Taksi tidak memakai argo, jadi pastikan Anda bernegosiasi terlebih dahulu, biasanya sekitar $3 hingga $5 untuk jarak dekat. Jika Anda menginginkan perjalanan yang lebih leluasa, menyewa mobil pribadi dengan sopir bisa menjadi pilihan, dengan tarif sekitar $100 per hari. Biaya masuk ke tempat wisata umumnya gratis atau sangat murah. Banyak pantai, air terjun, dan lokasi bersejarah tidak mengenakan biaya apapun. Hanya aktivitas khusus seperti menyelam di Pulau Atauro atau tur mendaki gunung yang memiliki harga relatif tinggi, antara $80 hingga $150 tergantung paket dan peralatan. Akses internet masih menjadi tantangan. Kartu SIM 4G dijual sekitar $3, tetapi paket data 5 GB bisa mencapai $10 dengan kecepatan yang tidak stabil. Secara keseluruhan, pelancong hemat dapat bertahan dengan $40 hingga $60 per hari, sementara mereka yang menginginkan perjalanan nyaman dan fleksibel dapat menyiapkan $100 hingga $150 per hari.